Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel Batu Akik Nusantara. Ya, di depan kita ini udah ada bahan fosil lipan seledri ya. Bahan batu akik lipan seledri. Kali ini kita mau buat untuk cincin ya. Kita buat untuk cincin. Untuk proses yang pertama seperti biasa, yaitu proses pemotongan bahan. Nah, untuk fosil lipan seledri ini batunya tidak terlalu keras, batunya renyah ya. Jadi untuk pemotongan ini usahakan solar selalu dipakai ya, solar selalu dipakai. Untuk proses pemotongannya jangan terlalu ditekan karena lipan seledri ini lumayan renyah dan gampang pecah. Pemotongan sudah selesai, kita potong jadi dua dulu. Ternyata untuk dalamnya itu tidak sama dengan kulit. Jadi untuk memaksimalkan bahan ini kita ambil satu piece, itu kulit kita gunakan untuk bagian atas. Jadi kita potong sedikit demi sedikit dulu. Kita ratakan sedikit demi sedikit seperti ini. Jangan sampai motif bagian atasnya hilang ya, karena kalau sampai motif bagian atasnya itu hilang, kulitnya itu hilang, maka untuk motifnya itu kita sama saja menggunakan motif bagian dalam, dan itu nggak terlalu bagus. Kalau motif yang bagian dalamnya itu bagus nggak apa-apa, kalian bisa bolak-balik terserah. Kalau motif bagusnya hanya di kulit, usahakan kulit jangan terlalu habis ya, bagian luarnya. Ini kita ukur dulu untuk bagian mana yang mau kita potong, yang mau kita gunakan. Kita mau ambil bagian yang atas, ini kita potong dulu jadi dua bagian. Nah, ini kelihatan ya, baru kita potong udah pecah duluan ya. Jadi kita teruskan sekalian, belum sampai gaji sampai belakang udah pecah. Karena untuk batu lipan seledri ini lumayan renyah. Kita potong demi sedikit, kita pepetkan ya. Nah, ini pecah lagi ujungnya, jadi memang harus pelan-pelan. Ini mau kita bikin yang agak besar atau kecil itu selera. Nah, kita rencananya mau bikin yang bagian agak kecil sih, untuk size kantongan masih lumayan. Untuk proses-prosesnya itu sama dengan pembuatan batu lainnya. Kita gerinda dulu dengan batu asa, lanjut ke pemolesan dengan amplas, baru finishing menggunakan batu hijau. Ini memang kita sengaja bikin agak lebih besar, karena kalau kita potong dengan menggunakan gaji dan terlalu mepet, takutnya setelah digerinda itu tambah kecil. Belum lagi risiko kalau dengan menggunakan gergaji potong itu getarannya lebih kencang, rawan pecah. Bukan pecah bagian tengah, tapi pecah bagian pinggir-pinggir itu sangat rawan. Jadi kita putusin untuk membentuknya itu dengan menggunakan gerinda asah dulu. Nah, ini proses pembentukan bagian bawah.
dan pembentukan bagian sisi-sisinya. Untuk pembentukan bagian sisi-sisinya kita lakukan dengan cara memutar-mutar seperti ini, pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru karena batunya rawan pecah. Sebenarnya untuk pembuatan batu yang rawan pecah seperti ini itu alangkah lebih amannya jika kita penggerindahan dengan batu asalnya itu dengan dikocor menggunakan air, lebih meminimalis tingkat kepanasan daripada batu itu sendiri. Sedikit demi sedikit, ini udah lumayan rata, cuman bentuknya masih kurang ini ya, masih kurang. Hanya kita yang mau dibikin itu menggunakan ikan yang kecil, bukan yang besar. Kalau dirasa bentuk sudah, kiri kanan sudah, kalian bisa lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pembentukan bagian atas. Batu ini tetap kita bikin kabocon, cuman untuk bagian luarnya tadi itu masih kita sisakan sedikit demi sedikit. Kalau batu lipan ini yang lebih aman sebenarnya untuk bagian atasnya, batu ini kita bikin semi flat. Tapi karena batu fosil, kalau kita bikin terlalu flat seperti batu-batu gambar atau batu beningan yang agak tipis, kayaknya kurang bagus ya, kayaknya kurang bagus. Jadi lebih elegannya kita bikin kabocon. Jangan lupa kalau kita mau bikin batu, mau dikas sekalian, itu kalian bawa ikatan sekalian sedikit demi sedikit sampai pas ya, sampai pas. Beda lagi dengan kita bikin batu yang batunya itu mungkin kita bikinkan perak, jadi untuk ukuran batu itu terserah, nanti ikat yang mengikuti batu. Nah, karena kita menggunakan ikat biasa, jadi batu mengikuti ikatan ya, jadi jangan lupa untuk ikatan dipegang di bawah agar tidak kelepasan. Ini untuk proses pembuatan atau pembentukan bagian atas selesai, kita bisa lanjut ke proses pengamplasan. Kita bongkar pasang dulu untuk dinamonya atau alatnya, karena alatnya yang lain lagi dalam proses servis. Pengamplasan lipan slider ini menggunakan, yang pertama menggunakan amplas berukuran 360. Kita lakukan seperti ini, memutar seperti ini. Agar bentuk bulat lebih presisi ya. Jangan lupa dicek. Jika dirasa bekas gerinda masih ada, kalian bisa lanjutkan sampai bekas gerindanya sudah hilang. Cek dulu. Kalau sudah, kalian bisa lanjutkan ke proses selanjutnya, pengamplasan kedua dengan menggunakan amplas berukuran 500. Pelan-pelan ya, takutnya kalau terlalu kencang batunya juga bisa baret, gampang baret. Karena untuk tekstur batu ini itu tidak terlalu keras,
batnya juga lumayan renyah. Cek dulu. Kalau pengampasan sudah oke, kita bisa lanjutkan ke proses pengampasan selanjutnya. Seperti ini. Kita ganti dulu amplasnya. Pengampasan ketiga menggunakan amplas berukuran 800. Nah, ini masuk ke tahap pengamplasan yang ketiga. Untuk mengamplas batu yang kurang keras seperti ini, jangan terlalu jangan terlalu ditekan, kalem-kalem. Ini karena belum, untuk bekas pengampasan kedua belum terlalu halus, kita lanjutkan dulu ke proses pengampasan yang ketiga. Kita lakukan seperti ini. Pelan-pelan, jangan lupa dicek dulu. Kalau sudah oke, kalian bisa lanjut ke proses pengampasan selanjutnya. Jika dirasa 3 kali pengampasan sudah cukup, kalian bisa lanjutkan ke proses finishing. Nah, batu ini udah selesai, udah kita pasang, jadinya seperti ini. Jika kalian suka dengan batu ini dan ingin memilikinya, kalian bisa menghubungi nomor admin yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat selalu untuk semuanya. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat selalu untuk semuanya dan salam Batu Akik Nusantara.